Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau jawab salam dari saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kesehatan, juga selalu diberikan rezeki yang berlimpah ya, amin. Oke teman-teman, buat teman-teman selalu berhati-hati dalam bekerja karena segala kemungkinan selalu bisa terjadi ya. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau klik video saya, mau nonton. Terima kasih. Jadi kali ini saya pengen coba menjawab pertanyaan dari Mas Clinton Effendi. Nah, ini pertanyaan seperti ini. Nah, ini Mas Clinton Effendi ini manggilnya apa ya? Mas Clinton atau Mas Effendi? Ya pokoknya itu ya Mas ya. Atau mungkin buat teman-teman atau saudara yang lain ada yang mempunyai pertanyaan yang sama. Jadi ruangan ber-AC tercium bau, apakah bocor freon? Nah, ini sebenarnya ada beberapa hal, ada beberapa sebab yang membuat ruangan ber-AC itu tercium bau ya. Dan nggak selalu disebabkan karena kebocoran freon. Nah, ini ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi ruangan AC menjadi bau. Mungkin sebelumnya saya pernah membuat video ini tapi mungkin belum ketemu atau mungkin nggak ketonton ya, tapi ya nggak apa-apa, saya coba buat lagi. Mudah-mudahan yang ini bisa sedikit berbagi buat teman-teman semua. Jadi ruangan ber-AC yang bau itu memang tidak selalu karena bocor ya teman-teman ya. Jadi yang pertama mungkin faktor utamanya adalah bocor. Nah, ini kalau bocor ini biasanya terciumnya baunya kayak baunya bau bikin enek ya, kayak bau-bau oli gitu ya teman-teman ya. Ada juga yang karena bau apek atau mungkin bau menyengat enggak enak sama sekali, atau mungkin tercium kayak bau bangke. Itu juga bisa terjadi juga ya teman-teman ya. Jadi banyak sebab yang bisa menyebabkan ruangan ber-AC bau. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama ya teman-teman ya, karena kebocoran freon itu udah pasti menyebabkan bisa bau. Tapi kalau memang kebocoran freonnya itu terlalu besar ya, bocornya besar, itu mungkin bisa tercium bau. Nah, ini baunya bau kayak bau-bau oli. Nah, kalau untuk AC yang kotor juga bisa juga. AC yang kotor jadi bagian lumut-lumut ini akhirnya menimbulkan jamur. Nah, jadi ketika AC dihidupkan itu juga bisa menyebabkan AC itu menjadi bau ya. Nah, ini dia disebabkan karena AC yang perawatannya kurang bagus, sampai terlalu kotor sekali, akhirnya menimbulkan jamur. Nah, ini jamur-jamur ini juga bisa menyebabkan AC jadi tercium bau ya waktu dihidupkan. Terus yang ketiga teman-teman, ini saya coba jawab sesingkat mungkin ya, biar nggak terlalu bosen ngeliat saya. Nah, ini mudah-mudahan nggak bosen, biar nggak terlalu bosen. Nah, jadi nyampe mana ini tadi? Yang jamur ya teman-teman ya, efek jamur ya. Nah, kemudian yang keempat ya, yang keempat apa yang ketiga, pokoknya yang berikutnya lah. Nah, ini bisa jadi karena sirkulasi udara di dalam ruangan ini enggak ada ya teman-teman. Jadi ruangan ber-AC dihidupkan terus, sering hidup, tapi enggak adanya sirkulasi atau enggak dikasih tempat pertukaran buat udara. Nah, ini menyebabkan di dalam ruangan ini menjadi lembab. Nah, lembab-lembab ini yang berada di dalam ruangan ini juga bisa menyebabkan ruangan ber-AC itu menjadi bau. Nah, itu salah satunya ya teman-teman ya. Kemudian ada juga terkadang ya, memang jarang terjadi, tapi ada juga ya, jadi terkadang ada binatang yang masuk ke dalam AC, kemudian terjebak dan nggak bisa keluar, akhirnya sampai mati di dalam AC. Nah, ini baunya aduh
benar-benar menyengat ya, nggak enak sekali. Nah, ini bau ini bisa disebabkan karena dari bau-bau binatang. Seandainya belum sampai mati lah, mungkin ada binatang kayak apa, misalkan, maaf ya teman-teman ya, kayak kecoa apa, belum sampai mati pun kadang-kadang kalau memang dia terjebak di dalam AC, ini juga pas dihidupkan AC-nya menjadi bau. Nah, jadi memang AC yang bau itu tidak selalu bocor freon ya, tapi ya memang paling sering terjadi kalau memang perawatan AC-nya rutin, bagus, biasanya kalau memang udah tercium bau, kebanyakan dari kebocoran freon. Tapi yang penting teman-teman perlu diperhatikan ya, dari beberapa hal tadi mungkin teman-teman bisa membedakan nanti antara bau kotor, bau oli, bau karena lembab, atau mungkin ada satu lagi, oh ya teman-teman, ada satu lagi. Jadi kadang-kadang ada juga bau kabel terbakar. Nah, ini bau kabel terbakar juga kadang-kadang memang jarang sekali terjadi, tapi pernah ada juga yang pernah terjadi ya. Jadi, motor kenceng amat lewat. Jadi kabel terbakar ini pernah terjadi, tapi ya jarang. Ini biasanya kalau kabel sampai terbakar itu biasanya ukuran kabelnya yang enggak sesuai, atau mungkin pas lagi penyambungan atau pas lagi ngencengin baut kabel ini kurang kenceng. Nah, ini juga bisa menyebabkan kabel ini terbakar dan menjadi bau. Nah, jadi buat teman-teman, ruangan ber-AC itu bau tidak selalu bocor ya teman-teman ya. Jadi itu beberapa sebabnya, antara bocor freon, AC yang terlalu kotor dan menimbulkan jamur itu juga bisa jadi bau, ruangan ber-AC yang lembab karena tidak ada sirkulasi itu juga bisa menyebabkan bau, ada binatang yang masuk ke dalam ruangan itu juga bisa menyebabkan bau, kemudian ada kabel terbakar di dalam kabel AC terbakar itu juga bisa tercium bau. Nah, untuk pastinya lebih baik teman-teman menganalisa, tapi paling enggak dari penjelasan saya mudah-mudahan teman-teman bisa menyimpulkan bau seperti apa ya. Dari beberapa hal tadi mungkin teman-teman bisa menyimpulkan, oh ini bau karena ini bau karena sebab ini bau karena sebab ini. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin segitu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan ini teman-teman bisa jadi panduan buat teman-teman kalau seandainya nanti ruangan ber-AC atau ruangan teman-teman yang menggunakan AC itu tercium bau. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.